Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti secara live streaming. Kami menyambut dengan sukacita dan kita bersama-sama kita bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah kita dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah. Kami memiliki Engkau. Dan kami penuhi panggilan-Mu Tuhan, kami beribadah saat ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pakai setiap kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindukan Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Nyatakan anugerah dan kemurahan-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Allah. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah ini sepenuhnya adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, kita bersukacita karena Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari bersukacita, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan bersama, kasih Allah, tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Katakan dengan sukacita, dengan sorak-sorai kita memuji bersama-sama. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi bagi dia, sekali lagi nyanyi bagi dia, nyanyi baginya sang raja selama-lamanya, selamanya. Amin. Begitu besar kasih Allah atas setiap kehidupan kita. Amin. Dia yang sudah rela untuk memberikan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama dengan segenap hati kita, rasa syukur kita dinaikkan di hadapan Tuhan. Begitu besar, begitu dalamnya kasih Tuhan atas hidup kita. Dia layak
Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk dan kita akan menyimak pengumuman sebentar. Shalom, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai keluarga di GKPP MDC Semarang. Di sini Anda bukan orang asing. Karena itu, kami menantikan kehadiran Anda kembali dalam pertemuan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk terlibat bersama kami dalam ibadah doa pemulihan yang diadakan pada hari Rabu, 30 November 2022, pukul 19 WIB via Zoom. Kami juga mengajak seluruh anak muda remaja untuk bergabung dalam ibadah image yang diadakan secara onsite pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 16.30 WIB di Geraha MDC. Kami rindu berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah minggu depan yang dilakukan secara onsite pada pukul 9 dan pukul 11 WIB, serta dapat diikuti secara online mulai pukul 9. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang hadir dalam ibadah dengan mengajak jiwa-jiwa baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan informasi kegiatan pelayanan dapat menghubungi sekretariat pada nomor yang tertera. Seluruh anak sekolah minggu MDC Semarang, mari bergabung dalam ibadah anak Star Kids yang diadakan secara onsite setiap minggu pukul 9. Link akan dibagikan di grup WhatsApp Star Kids. Ibadah online dapat diikuti melalui channel YouTube MDC Semarang, Facebook Keluarga Masa Depan Cerah, dan Instagram MDC Semarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengakses pertemuan yang berlangsung secara online menggunakan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp Diskusi MDC. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membagikan link tersebut kepada keluarga dan relasi. Segenap pengurus dan jemaat GKPB MDC Semarang mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang bulan November. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekeluarga. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui scan QR, e-money ataupun transfer. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat mendukung perayaan Natal dengan memberikan persembahan melalui amplop persembahan khusus Natal atau melalui transfer. Sekian pengumuman hari ini. Kami ucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang beribadah secara onsite ataupun online. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan pujian sebentar akan kita nyanyikan mengatakan bahwa kemana aku harus berlari, kemana aku harus bersujud, hanya di hadapan tahta kemurahan Tuhan. Amin. Karena di sanalah ada tanganku kuat, tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi hari ini, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memujikan pujiannya dengan sungguh-sungguh sebagai penyataan kita di hadapan Allah. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful, so here, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things.
memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di ruangan ini, dan Engkau juga hadir di setiap ruangan di mana anak-anakmu sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang memerintah. Tuhan, Engkau yang memiliki langit dan bumi dan berkuasa atas segala sesuatunya, dan Engkau merancang segala sesuatunya untuk kebaikan umat-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu yang mulia. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, milik-Mu sendiri. Engkau menilik setiap keadaan kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi dan tidak ada sesuatu pun yang di luar daripada jangkauan tangan kasih-Mu. Sebab itu pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pergumulan kami pun ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau punya kerinduan, punya rencana, punya cita-cita yang indah atas hidup kami milik-Mu ini. Kami menyerahkan seluruh pengendalian hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Kau sanggup membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Kau sanggup menggenapi setiap janji-janji firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami, lawat kami. Biar kasih setia-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk Kau bekerja mengubah kami, membawa kami kepada maksud-maksud Tuhan, membawa kami dalam jalan-jalan Tuhan, dan membawa kami pada jalan berkat Tuhan, jalan hikmat, jalan kebaikan, jalan kepatuhan, jalan yang penuh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Senang sekali kita bersuka cita dalam rumah Tuhan, dalam pujian kita hari ini. Dan saya yakin saudara-saudara di rumah di mana saudara mengikuti ibadah ini pun, saudara juga dapat merasakan kehadiran Tuhan ketika kita dengan kesungguhan hati kita menyembah Dia. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dari kitab surat Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan membaca pada ayat yang ke-13 dan sampai 18. Renungan kita, pembahasan kita hari ini berbicara tentang bagaimana kita hidup berhikmat dengan hikmat ilahi, hidup bijak dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya yakin kita semua sadar bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali kita bingung untuk memutuskan, bukan antara benar dan salah, tetapi antara baik dan yang terbaik. Seringkali kita bingung untuk mengambil sikap tentang satu peristiwa. Nah, saudara, semuanya itu menunjukkan bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan dan kita perlu hikmat Tuhan. Saya yakin kita sadar bahwa seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil pun kita menjumpai bahwa keputusan itu ternyata salah. Ternyata tidak menghasilkan seperti yang kita inginkan. Itu pun menunjukkan bahwa saudara dan saya memang memerlukan anugerah Tuhan, memerlukan hikmat Tuhan untuk menuntun setiap tindakan dan keputusan kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami atau mendapatkan atau menghidupi hikmat Tuhan itu dalam hidup kita masing-masing. Surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan lidah kita. Dan kita tahu bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita. Sebab itu kalau hati kita ini penuh dengan hikmat Tuhan, maka ucapan kita pun akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dan hikmat yang sesungguhnya bukan hanya bisa dikatakan, tetapi hikmat yang sesungguhnya mewarnai karakter dan perilaku sikap hidup kita masing-masing. Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati,
dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran, ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, pada ayat yang ke-13, di situ ada satu pertanyaan tentang siapakah orang yang baik, yang bijak dan berbudi. Siapakah orang yang bijak dan berbudi? Dan orang yang bijak dan berbudi itu bukan diukur dari ucapannya saja, bukan diukur dari ide-idenya saja, bukan diukur dari wawasan-wawasannya saja, tetapi juga diukur oleh bagaimana cara hidup yang bersangkutan. Bagaimana karakter yang bersangkutan. Ingat saudara-saudara sekalian, Yakobus pasal 3 ayat yang pertama bicara tentang guru-guru. Kalau ada guru yang merasa dirinya bijak, kalau ada guru yang merasa dirinya berhikmat, maka itu ditunjukkan bukan dari saja pengajarannya, bukan saja dari perkataannya, tetapi juga dari cara hidup yang bersangkutan. Perbuatan-perbuatan kita, karakter kita, tindakan-tindakan kita itulah yang akan menjadi ukuran apakah kita ini orang yang bijak dan berbudi atau tidak. Bukan hanya sekedar ucapan. Ucapan-ucapan yang sepertinya bijak dan berbudi tidak akan menjadikan orang itu bijak dan berbudi tanpa dia melakukan, tanpa dia menyatakan itu dari cara hidup yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian, disinilah pentingnya kita bukan hanya mengerti apa yang kita pelajari, tetapi juga menerapkan apa yang kita ketahui. Itulah hikmat. Hikmat adalah perbuatan-perbuatan yang didasarkan pengetahuan dengan menerapkan pada situasi dan kondisi secara tepat. Perbuatan-perbuatan yang disertai hikmat adalah menerapkan pengetahuan dengan benar. Saudara boleh punya pengetahuan, saya boleh punya pengetahuan, tapi kalau saya tidak menerapkan pengetahuan yang benar itu secara baik, maka itu bukanlah hikmat. Hikmat berarti saya dimampukan untuk melihat satu situasi, kondisi secara objektif dan menerapkan kebenaran firman itu secara tepat pada situasi-situasi yang seperti itu. Saudara tentu ingat tentang Salomo. Salomo ketika dia diangkat menjadi raja, dia berdoa kepada Tuhan atau Tuhan menjumpai dia di dalam doanya. Dan Tuhan menantang dia. Apa yang kamu minta? Dan Salomo tidak minta harta, Salomo tidak meminta kedudukan, kekayaan, kesehatan, atau umur panjang, atau nyawa musuhnya. Tetapi yang dia minta adalah hikmat. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mengelola umat Tuhan secara baik. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tetapi bukan hanya hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, tetapi juga kekayaan, kemuliaan, dan berbagai macam hal yang indah disertakan Tuhan dalam hidup Salomo. Itulah hikmat. Jika saudara punya hikmat, saya punya hikmat dari Tuhan, maka hal-hal yang lain pun akan menyertainya. Kalau saudara dan saya punya hikmat dari Tuhan dan kita gunakan sebagaimana tujuan Tuhan, maka hal-hal yang lain yang dikejar oleh sebagian besar manusia, Tuhan tambahkan kepada saudara dan kepada saya. Sebab itu kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Yang dikejar manusia pada zaman sekarang ini adalah kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Yang dikejar seharusnya Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kebenaran Tuhan, hikmat Tuhan. Itulah yang seharusnya kita cari dalam hidup ini. Karena itulah yang membawa hidup kita ini sungguh-sungguh hidup yang berlimpah. Bukan hanya di dunia ini, tetapi lebih lagi dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, hikmat yang dari Tuhan adalah hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu bukan hanya tindakannya baik, tetapi motivasinya baik. Dasarnya baik. Ada banyak orang bisa berbuat baik, tetapi belum tentu motivasinya baik. Contoh, kalau terjadi bencana, banyak orang berbondong-bondong membantu. Tetapi saya yakin, tidak semua orang yang membantu itu tujuannya baik. Atau motivasinya baik. Tidak semuanya. Meskipun tindakannya itu baik. Tetapi motivasinya tidak baik. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan bukan hanya tindakan-tindakan kita saja baik, tetapi tindakan yang baik keluar dari sikap hati yang baik pula. Dengan tujuan yang baik pula. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam Yakobus pasal yang ketiga tadi, kita mendapatkan ada berbagai macam jenis hikmat. Pada dasarnya ada dua kelompok besar tentang hikmat. Hikmat yang dari bawah, yang disebutkan pada ayat 15, disebutkan hikmat dari dunia. Hikmat yang keluar dari nafsu manusia dan hikmat dari setan. Hikmat bukan pengetahuan, beda. Banyak pengetahuan dari dunia yang bermanfaat buat kita. Tapi hikmat dari dunia itu mendatangkan kekacauan. Nanti kita akan bicara ke sana. Hikmat dari manusia, dari nafsu manusia. Saya ingin kedudukan, saya ingin jabatan. Maka saya punya hikmat, punya cara. Bagaimana supaya saya dapat meraih kedudukan tersebut. Dengan berbagai macam cara. Saya mungkin saja bisa meraih kedudukan tersebut. Saya ingin kaya, saya ingin terkenal. Saking inginnya saya punya banyak cara. Bagaimana saya kaya, bagaimana saya terkenal. Nah, itu hikmat yang datang dari nafsu manusia. Tapi ada hikmat juga yang datang dari setan. Dimotivasi oleh kehendak dari si jahat. Kebencian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Mungkin saudara-saudara sudah mendengar seorang cucu yang rela membunuh kakeknya di Jogja. Dalam beberapa hari yang lalu. Seorang cucu yang dipelihara dari kecil sampai SMA dan mau disekolahkan ke luar negeri. Rela membunuh, mencekik kakeknya sendiri. Hanya urusan uang 80 juta. Rela melakukan hal yang semacam itu. Hikmat dari setan. Rela membunuh. Bukan hanya orang yang jauh, orang yang dekat pun dia rela membunuhnya. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali, saudaraku. Kalau setan sudah memberikan inspirasi kepada kita, kepada manusia, dan manusia tidak ada Tuhan, disertai dengan hawa nafsu, dikombinasi dengan hawa nafsu, maka itu bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang mungkin di luar pemikiran kita sebagai orang yang sedang waras. Tindakan-tindakan yang luar biasa keji, luar biasa melampaui akal sehat kita. Tetapi itu bisa dilakukan. Itulah hikmat yang dari bawah. Hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, dasarnya dari dunia, keinginan dunia, dari nafsu kita sebagai manusia, dan dari setan-setan. Sifat dari hikmat ini, hikmat dari dunia ini adalah dimulai dari iri hati. Karena didorong oleh iri hati. Karena didorong oleh mementingkan diri sendiri. Karena didorong oleh kesombongan. Karena didorong diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang penuh dengan dusta. Atau melawan kebenaran. Kalau saudara iri hati. Kemudian saudara punya cara. Bagaimana saudara melaksanakan iri hati tersebut?
biasanya saudara dalam melaksanakan cara saudara itu, saudara rela berdusta, saudara rela berbohong atau melawan kebenaran. Nah, meskipun iri hati tersebut sepertinya baik, kan saya ingin juga kaya, kan saya ingin juga terkenal. Tapi itu bukan didorong oleh Tuhan, tapi didorong oleh rasa iri hati kita. Rasa mementingkan diri kita sendiri. Dan kemudian dalam meraih keinginan tersebut, kita bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang berdusta. Yang melawan kebenaran. Atau didorong oleh kesombongan. Ya, ingat, dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Sombong. Keangkuhan yang mendorong kita. Maka kita punya cara untuk mewujudkan keangkuhan tersebut. Kita punya ide untuk mewujudkan keangkuhan tersebut. Dan saudara-saudara sekalian, cara tersebut seringkali melawan kebenaran. Hasilnya, kekacauan dan segala perbuatan jahat. Kalau yang mendasari tindakan-tindakan kita adalah mementingkan diri sendiri, kesombongan, iri hati, dan kita melakukannya dengan penuh tipu muslihat, dusta, maka yang Anda akan raih pada akhirnya adalah kekacauan dan segala perbuatan jahat. Bisa saja kita mencapai posisi tersebut, bisa saja kita mencapai kekayaan tersebut, bisa saja kita memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi di sana tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Saudara akan mendapatkan apa yang Anda inginkan plus kekacauan, plus segala perbuatan jahat. Saudara bisa lihat itu sedang terjadi di dunia. Orang-orang yang meraih, orang-orang yang bernafsu meraih satu posisi tertentu untuk mementingkan dirinya sendiri, rela untuk menindas orang lain, rela untuk mengkhianati kebenaran. Dia sampai pada posisi tersebut tetapi dia tidak ada damai sejahtera. Dia akan menikmati kekacauan dan segala perbuatan jahat. Itulah hikmat dari dunia. Itulah hikmat dari bawah. Bisa membawa kita pada posisi, bisa membawa saudara dan saya pada apa yang kita kehendaki. Bisa membawa kita pada sesuatu yang kita rindukan. Tetapi saudara akan juga menikmati apa yang disebut dengan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Itu mungkin saja rumah tangga yang terbelah, itu mungkin saja kesehatan yang hancur, itu mungkin saja berbagai macam hal yang buruk, relasi yang rusak, itu mungkin saja keadaan-keadaan yang buruk yang tidak kita pernah bayangkan terjadi di tengah-tengah kita. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita. Kalau Anda mengejar sesuatu karena iri hati, karena mementingkan diri sendiri, karena ingin memuaskan kesombongan saudara. Saudara, Alkitab memperingatkan kita, ujungnya Anda akan melakukan segala perbuatan jahat dan kekacauan ada di posisi yang Anda akan capai tersebut. Saudara, ada hikmat yang kedua yang seharusnya kita miliki, yaitu disebutkan di situ hikmat yang dari atas atau hikmat dari Tuhan. Itu diuraikan pada ayat yang ke-17 dan ayat 18. Apa yang disebut dia hikmat dari Tuhan? Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku, hikmat yang dari Tuhan, itu kalau kita mengutip pada ayat 16-17 plus ayat 13, yaitu lemah lembut atau rendah hati. Hikmat yang dari atas itu cirinya adalah rendah hati. Kalau saudara lihat ciri-ciri ini, maka ini adalah ciri dari buah roh. Ini adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang itu lemah lembut, rendah hati. Dia tidak memaksakan kehendak. Karena dia tahu
Tuhan sumber idenya dia, dan Tuhan yang akan melaksanakan apa yang dia kehendaki. Dia akan berjuang, tetapi tidak akan melakukan cara yang buruk. Dia tidak akan berdusta. Rendah hati. Hikmat yang dari Tuhan itu cirinya pertama adalah lemah lembut atau rendah hati. Murni. Kata murni itu berarti kudus. Kata kudus itu berarti tidak tercemar sesuatu. Tapi siapakah orang yang kudus, betul-betul kudus? Tidak ada. Tidak ada orang yang benar-benar kudus. Tidak ada orang yang benar-benar murni yang tidak pernah dicemari oleh apapun juga. Tidak dicemari oleh hawa nafsu, tidak dicemari oleh keinginan dunia, tidak ada. Semua kita tercemar. Kita masih hidup dalam kondisi dunia yang sudah jatuh. Pikiran-pikiran kita, apa yang kita lihat, seringkali mempengaruhi motivasi kita dan tindakan kita. Tapi hikmat yang dari Tuhan itu murni. Artinya begini, saudara. Artinya bahwa kita harus hidup di dalam pertobatan terus-menerus. Kita harus hidup mengecek hati kita terus-menerus. Apakah yang saya inginkan, apakah yang saya kejar ini adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan kepada saya? Atau karena saya iri hati, karena saya mementingkan diri sendiri? Bagaimana caranya supaya kita mengecek ini? Kita harus punya relasi yang erat dengan Tuhan. Kita harus terbuka kepada teguran dari Tuhan. Kita harus terbuka dengan pimpinan daripada firman Allah dan Roh Kudus dalam hati kita. Kita harus mengizinkan Tuhan mengecek hati kita. Satu keinginan belum tentu didasari oleh niatan yang baik. Keinginan menjadi kaya adalah keinginan yang wajar-wajar saja. Tapi bukan didasarkan, tidak selalu didasarkan dengan keinginan yang baik. Buat apa saudara kaya? Untuk apa saudara kaya? Saya akan menunjukkan kepada teman saya yang pernah melecehkan saya bahwa saya lebih hebat dari dia. Itu tujuan saya kaya. Saya akan membuktikan diri saya bahwa saya, sekalipun IP saya lebih kecil daripada dia, buktinya saya lebih sukses. Apakah itu tujuannya? Kalau itu tujuannya berarti keliru nih saya. Ini karena saya mengejar karena saya iri hati. Gimana saya tahu? Saya mengizinkan Tuhan untuk mencoba, mengecek, menguji hati kita senantiasa. Sebab itu saudara-saudara sekalian, seperti Raja Daud seringkali berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Ujilah aku dan cobalah aku. Ini perlu kita secara periodik melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Secara periodik kita harus mengizinkan Tuhan menguji motivasi-motivasi kita. Keinginan-keinginan kita. Pastikan kalau ada satu motivasi yang salah kita bertobat. Kita minta Tuhan meluruskan hati kita. Kita minta Tuhan membenarkan kita, mengampuni kita, dan mengoreksi dan mengubah setiap motivasi kita yang salah. Murni. Dari situlah saudara-saudaraku akan keluar hikmat dari Tuhan. Pendamai. Hikmat dari Tuhan itu akan memperdamaikan. Hikmat dari Tuhan itu bukan memecah belah. Hikmat dari Tuhan itu bukan membuat pertengkaran, membuat perkelahian. Tetapi hikmat dari Tuhan itu adalah pendamai. Jadi kalau ada satu konflik, dan ada orang yang mengatakan dirinya berhikmat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tapi ujung-ujungnya adalah bukan persatuan, bukan kasih, bukan pengampunan, bukan penerimaan. Tapi justru perpisahan, perpecahan. Maka itu bukan hikmat dari Tuhan. Itu hikmat dari dunia. Jelas firman Allah sudah mengatakan. Hikmat dari Tuhan itu pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut. Hikmat dari Tuhan itu akan membuat saudara taat kepada firman. Taat kepada aturan-aturannya Tuhan. Kalau saya mengatakan saya punya hikmat dari Tuhan, tetapi tindakan saya atau ide saya atau sikap saya itu bertentangan dengan firman Tuhan,
maka itu bukan hikmat dari Tuhan, tapi itu hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, atau bahkan yang lebih parah dari setan-setan. Pendamai, penurut, tunduk kepada firman Tuhan, peramah, hampir sama dengan lemah lembut atau belas kasihan. Peramah, bukan pemarah. Hikmat dari Tuhan, penuh belas kasihan. Hikmat dari Tuhan tidak memihak. Hikmat dari Tuhan juga tidak munafik. Kata munafik itu adalah sebetulnya kata seorang aktor. Seorang aktor yang sedang beraksi sebagai pengemis atau sebagai orang kaya di panggung. Tapi pada kenyataannya dia bukan pengemis atau bukan orang kaya pada kenyataannya. Nah, itulah disebut aktor. Itulah yang disebut dengan munafik. Tindakan dan ucapan berbeda. Hikmat dari Tuhan bukan seperti itu. Hikmat dari Tuhan itu tulus, apa adanya, tidak memihak. Saudara-saudaraku, hasilnya adalah buah-buah yang baik. Hasilnya adalah kebenaran, hasilnya adalah damai sejahtera. Bandingkan hasilnya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dari buahnya kita tahu pohonnya. Dari hasilnya kita tahu apakah yang dihasilkan orang tersebut adalah buah-buah yang baik, penuh kebenaran, penuh damai sejahtera, atau hasilnya kekacauan dan penuh dengan segala perbuatan jahat. Itulah yang membedakan. Kalau sikap motivasi-motivasi ini kan tidak bisa kita lihat, saudaraku. Saudara nggak bisa lihat apakah saya mementingkan diri saya sendiri atau saya melakukan karena belas kasihan. Saudara kan tidak bisa lihat apakah saya melakukan sesuatu karena iri hati atau karena saya lemah lembut atau karena kasih. Saudara tidak lihat. Kita semua nggak bisa lihat. Yang saudara lihat adalah, yang bisa lihat adalah Tuhan dan diri si pelaku itu sendiri. Tetapi saudara bisa melihat dari buahnya. Dari hasil apa yang bersangkutan itu kerjakan. Kalau yang hasil dari perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan itu adalah kekacauan, pemecah belah, segala perbuatan jahat, maka sebagus apapun perkataan yang bersangkutan, seramah apapun senyuman yang bersangkutan, yang dilakukan adalah bukan hikmat dari Tuhan, tetapi hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, atau bahkan dari setan-setan. Tapi hikmat yang dari Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Akan menghasilkan hidup yang lebih benar. Akan menghasilkan damai sejahtera. Saudara, ada pilihan di dalam hidup kita ini. Saudara mencapai apa yang Anda inginkan plus kekacauan dan kejahatan ada di sana. Atau Anda mencapai apa yang Allah rencanakan dalam hidup saudara. Plus kebenaran, damai sejahtera, dan buah yang baik. Apa yang kita inginkan tidak selalu lebih baik daripada apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, Dia menginginkan sesuatu yang lebih baik, yang terbaik dari hidup kita. Bahkan lebih baik daripada cita-cita saudara. Kita harus percaya ini, saudara. Kalau kita tidak mempercayai bahwa cita-citanya Tuhan itu lebih baik daripada cita-cita saya, sulit bagi kita untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita percaya Dia Bapa yang baik, sudah membuktikan kasih-Nya mati di atas kayu salib buat kita. Keinginannya Dia adalah keinginan yang terbaik bagi saya. Mudahlah bagi saya untuk berserah. Mudahlah bagi saya untuk tunduk. Mudahlah bagi saya untuk menuruti apa yang Dia inginkan. Sayang, kita seringkali lebih berpikir kita lebih berhikmat daripada Tuhan. Kita lebih berpikir bahwa saya lebih tahu daripada Tuhan. Saya lebih tahu kondisi saya daripada Tuhan. Saya lebih tahu tentang diri saya daripada Tuhan. Oleh sebab itu seringkali kita memberontak dari Tuhan.
Kalau kita meyakini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan lebih bisa mengatur hidup kita daripada kita mengatur hidup kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk taat kepada Tuhan. Akan lebih mudah untuk mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus, firman Tuhan mengajarkan kita, menunjukkan kepada saudara dan saya hari ini, untuk bisa membedakan apakah hikmat yang saya miliki berasal dari Tuhan atau berasal dari dunia. Sudah ditunjukkan secara jelas, apakah ini karena saya iri hati atau karena saya belas kasihan. Apakah ini karena saya mementingkan diri sendiri atau karena saya pendamai, karena saya peramah, karena saya penurut. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memiliki hikmat dari Tuhan? Setelah Yakobus ini menguraikan tentang sifat, asal, sifat, dan hasil dari hikmat. Ada dua jenis hikmat, hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Ada cirinya masing-masing, dan ada hasilnya masing-masing. Hikmat dari dunia hasilnya adalah segala perbuatan jahat dan kekacauan. Hikmat dari Tuhan adalah kebenaran, damai sejahtera, dan buah-buah yang baik. Sekarang tentu saja saudara akan memilih bagaimana saya memiliki hikmat dari Tuhan. Karena kita harusnya yakin bahwa keinginan Tuhan pasti lebih baik dari keinginan saya. Cita-citanya Tuhan pasti lebih baik daripada cita-cita saya sendiri. Karena Dia Bapa yang baik. Dia bukan Bapa yang jahat yang mau menjerumuskan saudara, menjerumuskan kita. Enggak. Bukan. Dia selalu mengupayakan yang terbaik. Masalahnya memang yang terbaik pada pandangan Tuhan itu bukan hanya dalam hidup ini tetapi hidup kekal. Sedangkan pandangan kita yang terbaik itu adalah apa yang menyenangkan keinginan kita. Menyenangkan kedagingan kita. Dan apa yang menyenangkan keinginan dan kedagingan kita itu seringkali merusak kehidupan kekal kita. Seringkali tidak selaras dengan kehidupan yang sebetulnya Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Anda, hidup saya. Pertama, kalau kita mau memiliki hikmat dari Tuhan, saudara harus memiliki Yesus. Artinya menerima dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Hikmat dari Tuhan itu diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau saudara kehilangan arah, lihat kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus mengatasi konflik. Bagaimana Yesus mengatasi fitnah. Bagaimana Yesus mengatasi orang-orang yang membenci Dia. Itulah kehidupan yang berhikmat, yaitu kehidupannya Yesus. Kolose 1 ayat 24 mengatakan kepada kita. 1 Korintus 1:24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesus adalah kekuatannya Tuhan dan hikmatnya Tuhan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat. Tapi salib bagi orang Yahudi dan bagi orang Yunani adalah batu sandungan. Tapi hikmat manusia itu tidak ada artinya. Itu kebodohan bagi Allah. Oleh sebab itu dunia dengan hikmatnya tidak bisa mengenal Yesus. Tidak bisa menghargai karya salib Yesus. Karya salib Yesus adalah hikmat Allah untuk menyelamatkan manusia. Karya salib Yesus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Manusia mencoba mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya dengan berbagai macam cara. Tapi Allah dengan hikmatnya memberikan jalan yang berbeda dengan hikmat manusia.
Jadi kalau saudara dan saya mau memiliki hikmatnya Tuhan, saudara harus memiliki Yesus. Saudara harus mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Dan saudara harus bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber hikmat. Pribadi Yesus itulah hikmat Allah. Kehidupan Yesus itu adalah contoh hikmat Allah. Yesus mengalami semua perkara yang saudara alami. Yesus ditolak. Saudara pun pernah ditolak. Tapi penolakan Yesus lebih dahsyat. Saudara disakiti, Yesus lebih disakiti. Saudara dihina, Yesus pun dihina. Dilecehkan, Yesus dilecehkan. Apa saja yang menjadi pengalaman kita sebagai manusia, Tuhan sudah mengalaminya dan dia sudah berhasil mengatasinya. Dan dia hadir dalam rohnya, dalam hidup saudara, hidup saya. Menolong kita untuk meneladani apa yang Yesus kerjakan. Kedua, kalau saudara dan saya ingin memiliki hikmatnya Tuhan, saudara harus percaya Yesus. Jadi, kalau begitu apakah orang yang tidak percaya Yesus punya hikmatnya Tuhan? Tidak ada. Yang dia miliki adalah hikmat dunia. Tapi buktinya ada banyak orang tidak percaya menjadi berhasil. Ya, bahkan bisa mendamaikan negara, bisa. Tapi tidak dengan kebenaran. Tapi pasti ada kejahatan. Tapi pasti ada ujung-ujungnya adalah kekacauan. Ada di sana. Coba Anda lihat saja. Berapa banyak orang yang berhasil, tapi hidupnya kacau. Tidak ada kebenaran di sana. Berapa banyak orang yang terkenal, tapi kawin cerai berkali-kali. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada kebenaran di sana. Oh, dia punya banyak perusahaan, betul. Tapi lihat hidupnya. Jangan dilihat banyaknya perusahaannya. Jangan dilihat banyaknya mobilnya. Jangan dilihat banyak istrinya. Tapi lihat bahwa di semua kekaguman yang dikagumi oleh dunia, di sana ada kejahatan, kekacauan. Di sana ada iri hati, kedengkian. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran, dan tidak ada buah-buah yang baik. Saudaraku, sikap yang kedua adalah sikap takut akan Tuhan. Sikap menghormati Tuhan itu membuat kita berhikmat. Mempunyai hikmatnya Tuhan. Amsal pasal yang ke-9, ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau saudara membaca mulai ayat yang pertama, hikmat telah mendirikan rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya. Rumah tangga yang kokoh adalah rumah tangga yang disertai dengan hikmat Tuhan. Dan berbagai macam hal. Saudara bisa membaca kitab Amsal karena kitab Amsal adalah kitab hikmat. Saudara-saudara sekalian, takut akan Tuhan. Sikap menghormati Tuhan. Sebelum tindakan-tindakan yang kita lakukan, saudara pikir apakah saya tindakan ini menghormati Tuhan atau melecehkan Tuhan? Apakah dengan tindakan saya ini Tuhan lebih dihormati atau Tuhan dipermalukan? Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan memilih tindakan-tindakan yang supaya orang melihat tindakan saudara, perbuatan saudara, Tuhan, orang tersebut menghormati Tuhan. Oh, ini Tuhannya orang Kristen. Itulah yang akan mendatangkan hikmat. Dan mengenal Tuhan. Artinya bergaul dengan Tuhan. Inilah pentingnya mengapa saudara dan saya didorong untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk melakukan ibadah harian, untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk berdoa, untuk menyadari kehadiran Tuhan sepanjang hari-hari kita. Karena inilah yang akan membuat saudara mengenal Tuhan. Mengenal jelas bukan sekedar tahu. Saya tahu Pak Presiden Jokowi, tetapi saya nggak kenal. Dia juga nggak kenal saya. Saya hanya bisa mengenal beliau kalau saya bergaul dengan dia. Beliau. Kalau saya bicara dengan beliau. Bukan hanya bicara setahun sekali. Tapi punya pergaulan.
Bisa komunikasi, saya bisa mencurahkan perasaan saya, keinginan saya. Dia juga bisa mencurahkan keinginan dan perasaannya. Dari situ saudara mengenal. Saudara antara suami dan istri tentu bukan hanya sekedar tahu, oh itu istri saya, itu suami saya. Itu kan zaman Siti Nurbaya, saudara. Kita mesti mengenal. Dan mengenal pasangan kita pun bertumbuh secara progresif. Tidak mungkin Anda menikah 5 tahun sudah mengenal keseluruhan suami saudara atau istri saudara. Tidak mungkin. Saudara mungkin mengenal seleranya. Tapi belum tentu saudara mengetahui secara detail isi hati yang bersangkutan. Untuk bisa mengenal perlu konsisten. Bertemu, berkomunikasi. Mencurahkan isi hati. Terbuka. Tapi itu dilakukan terus-menerus. Dan semakin saudara mengenal Tuhan, saudara semakin tahu. Kapan Tuhan menegur saudara, kamu sedang iri hati. Oh, kamu sedang mementingkan diri sendiri. Sudah kelewatan nih kamu. Gak benar. Berbalik. Oh, ternyata saya sedang berjalan dalam hikmat yang salah. Semakin kita ngerti. Semakin kita terbuka. Kemana Tuhan menolong, memimpin kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tentu tahu dari semua berita yang kita dengar. Pada tahun 2023 adalah Presiden mengatakan gelap signifikan. Bukan hanya gelap, tapi gelap signifikan. Krisis global. Berbagai macam hal bisa terjadi 2023. Jadi yang penting buat kita adalah bukan takut, bukan keder, tetapi bergaul dengan Tuhan. Karena dari sana saudara akan tahu kemana saudara harus melangkah. Dari sana Tuhan akan memberikan hikmat apa yang harus dikerjakan. Dan berulang-ulang Tuhan selalu membuktikan bahwa Dia sanggup memelihara umatnya di masa krisis, sekrisis-krisisnya pun. Bahwa Tuhan sanggup memelihara kita pada masa-masa sulit. Bahkan bukan hanya memelihara, tapi mengembangkan kita di masa-masa yang sulit. Ketika hujan tidak turun 3,5 tahun pada zaman Elia. Tuhan tidak membiarkan Elia kelaparan. Tuhan tidak membiarkan janda Sunem kelaparan. Selalu ada cara Tuhan menolong kita. Selalu Tuhan itu sumber yang tidak pernah gagal. Memberkati kita. Masalahnya adalah apakah kita bertindak dalam hikmatnya Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, atau kita bertindak berdasarkan keinginan dunia, hikmat dunia. Ini yang menjadi masalah kita. Kita bertindak menyimpang dari keinginan Tuhan tapi mengharapkan berkat Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Dan kita mengira Tuhan tidak memberkati kita. Padahal kitalah yang menjauh dari tuntunan Tuhan. Sebab itu penting buat kita untuk mengerti tuntunan Tuhan. Arahan Tuhan. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang harus kita ambil di masa-masa sulit. Dan saudara, untuk itu saudara perlu hikmatnya Tuhan. Saudara perlu bergaul dengan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus. Itulah hikmat. Belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hikmatnya Tuhan itu sebetulnya tertulis dalam Alkitab. Namun memang Alkitab tidak secara rinci menunjukkan siapa jodoh saudara, di mana saudara harus tinggal, pekerjaan apa yang saudara harus tangani, kapan Anda harus diversifikasi, tidak ada. Untuk itulah perlu bergaul dengan Tuhan tadi. Tapi belajar dan merenungkan firman Tuhan adalah sumbernya. Coba Anda perhatikan. Dalam waktu cepat ini. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Saudara catat ayat-ayatnya, baca di rumah. Betapa aku cintai Tauratmu atau firmanmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi firman Tuhan itu harus direnungkan kapan, saudaraku? Sewaktu-waktu, sepanjang hari. Kapanpun saudara renungkan firman, ingat firman. Jangan merenungkan pagi hari 2 menit, wah cukup. Syarat, bukan. Kalau saudara mau tuntunan Tuhan, renungkan firman. Apa kata firman tentang semuanya ini?
Apa keputusan yang harus saya lakukan berdasarkan firman terhadap kondisi saya hari ini? Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara, Anda punya lawan, Anda punya musuh. Anda akan lebih bijaksana dari musuh saudara. Saudara, lawan saudara masang jerat, masang perangkap kepada saudara, saudara tahu. Gimana saya tahu? Kalau Anda merenungkan firman itu, Roh Kudus akan kasih tahu kepada saudara. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Bahkan terhadap guru-guru dosa-dosa saudara yang mengajar saudara, saudara akan lebih bijaksana. Mereka punya hikmat dunia, pengetahuan dunia. Tapi saudara punya hikmatnya Tuhan. Ingat, pengetahuan dunia atau hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmatnya Tuhan itu lebih daripada hikmat dunia. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Kalau Anda memegang firman Tuhan, bahkan orang-orang yang lebih pengalaman pun Anda lebih mengerti dibanding mereka. Ini luar biasa. Ini hikmat itu keluar dari firman. Gimana caranya? Saya renungkan firman itu sepanjang hari. Renungkan firman itu sepanjang hari. Jangan renungkan perkataan orang yang menyakitkan sepanjang hari. Ingat wajahnya, ingat perkataannya yang nyelekit. Oh, jangan renungkan. Kalau itu yang Anda renungkan, Anda mendapat hikmat dari setan nanti. Kepahitan, dendam, terus hikmatnya setan muncul. Bunuh. Itu kan akibat begitu. Merenungkan sesuatu yang mengecewakan, yang menyakitkan, yang pahit, terus menerus. Akhirnya timbul ide yang di luar akal sehat. Berikutnya rendah hati. Amsal pasal 11 ayat 12. Ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang rendah itu mudah menerima nasihat. Sebab itu dia mudah menerima hikmat. Orang yang tinggi hati enggak tertutup, selalu pikirannya tertutup. Dia hanya memikirkan idenya sendiri, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, dia hanya memikirkan kemauannya sendiri. Tapi orang yang rendah hati terbuka. Dia bisa meminta nasihat kepada orang lain, kepada saudara seiman. Dan yang terakhir adalah berdoa meminta hikmat. Bukankah kita sudah belajar pada minggu pertama? Kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Allah yang memberi dengan murah hati dan tidak dengan membangkit-bangkit. Berdoalah minta hikmat, saudaraku. Hikmatnya Tuhan. Saudaraku, kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan ini menolong saudara, menolong saya. Supaya hari-hari kita ini diwarnai dengan hikmatnya Tuhan. Percakapan kita, tindakan kita penuh hikmatnya Tuhan. Dan saudara, ingat kalau Anda menerapkan hikmatnya Tuhan adalah yang terjadi adalah buah-buah yang baik. Memang bukan bebas dari kesulitan, tapi ada buah yang baik. Ada sejahtera di sana. Ada kebenaran di sana. Apakah saudara menginginkan sejahtera dan kebenaran atau menginginkan keinginan terjadi plus kekacauan dan berbagai macam kejahatan? Saya yakin kita ingin kehendak Tuhan terjadi. Ada damai sejahtera, ada buah-buah yang baik, ada kebenaran, ada di tengah-tengah hidup saudara, hidup saya semuanya. Kita berdoa minta hikmat Tuhan. Kita merenungkan firman untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Kita punya sikap takut akan Tuhan dan rendah hati untuk bisa menerima semuanya, semua hikmatnya Tuhan. Sikapnya takut dan rendah hati. Tindakannya adalah belajar merenungkan firman Tuhan dan berdoa meminta hikmat dari Tuhan.
Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, penuh kasih dan penuh kuasa. Kami percaya bahwa kehendak-Mu itu bahkan lebih baik, jauh lebih baik dari kehendak kami. Bahwa hikmat-Mu itu jauh daripada hikmat kami. Hari ini kami sadar bahwa seringkali kami gagal, seringkali kami keliru, seringkali kami mencoba memecahkan masalah kami dengan cara kami, dan kami menjumpai di situ ada banyak kekacauan, ada banyak ketidakbenaran. Hari ini kami mau mengubah arah hidup kami, meminta hikmat Tuhan mewarnai setiap tindakan, keputusan, mewarnai setiap ucapan kami. Karena kami percaya hikmat-Mu itu sekalipun mungkin dianggap banyak orang kebodohan, tapi hikmat-Mu yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh dunia ini. Hikmat-Mu yang memampukan kami untuk mengalami setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat janji Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dan kesulitan dan pergumulan kita masing-masing, andalkan Tuhan. Dia punya cara, punya hikmat untuk mengatasi, saudara bisa mengatasi setiap kesulitan saudara. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan, dan tidak ada jalan yang susah bagi hikmatnya Tuhan untuk mewujudkan pertolongan dan mujizatnya dalam hidup saudara. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau nusyurkan segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ingatkan janji, setiap janji Tuhan, janjinya menghidupkan kita, janjinya adalah hikmatnya bagi kita. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ini menjadi keyakinan bagi kami pada hari ini Tuhan. Dalam segala kesesakan kami, dalam setiap pergumulan kami, selalu tersedia cara Tuhan
Selalu tersedia hikmat Tuhan untuk menolong kami. Kami sadar hikmat-Mu itu membuat segala kemungkinan bisa terjadi dalam hidup kami. Jalan-Mu adalah jalan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan keajaiban. Oleh sebab itu apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak mau putus asa. Kami tidak mau takut dan gentar. Tapi kami tujukan pandangan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau punya dalam hikmat-Mu Engkau sanggup menolong kami. Dalam hikmat-Mu Engkau sanggup memelihara kami. Dalam hikmat-Mu Engkau menyediakan jalan-jalan yang ajaib untuk memberkati umat-Mu, menolong umat-Mu, agar melalui setiap keberadaan hidup kami ini, orang bisa melihat ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang penuh belas kasihan, ada Tuhan yang ajaib, ada Tuhan yang penuh dengan pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami memohon supaya Engkau memberkati umat-Mu, menolong umat-Mu dalam segala pergumulan yang mereka miliki masing-masing. Kami percaya Engkau akan menyediakan hikmat buat mereka, agar mereka bisa mengatasi setiap pergumulan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, dalam setiap kesesakan, dalam setiap kebimbangan, dalam setiap kebingungan yang mereka miliki. Roh Kudus, biar Kau bekerja. Kau memberikan hikmat kepada mereka. Kau mengingatkan kebenaran-kebenaran janji-janji Tuhan untuk menghidupkan mereka kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan hari-hari yang harus mereka lalui ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu sepanjang umur hidup mereka masing-masing. Kami percaya, kami menolak segala bisikan si jahat, kami menolak segala perkataan musuh, kami menolak segala perkataan daripada dunia ini. Tapi kami mau mempercayai setiap janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Kami memberkati mereka. Biar hikmat Tuhan akan mewarnai hari-hari ke depan buat hidup mereka. Sekali lagi, biar kebajikan dan kemurahan Allah menyertai hari-hari mereka. Mereka boleh melihat bahwa Allah itu ajaib, Allah itu dahsyat, Allah itu perkasa. Dan menjadi pengalaman hidup mereka masing-masing. Bahwa mereka untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi kepadamu. Kami juga ada mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Biar ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami sadar bahwa segala yang kami miliki, segala yang kami alami, datangnya daripada Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup kami, menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau tidak merancangkan kejahatan maupun malapetaka, tapi Engkau sedang merancangkan damai sejahtera dan masa depan yang baik. Oleh sebab itu kami mau terima segala berkat Tuhan. Kami mau terima segala yang baik daripada Tuhan. Kami menolak segala rencana busuk daripada si jahat. Rencana-rencana jahat dari musuh ditolak di dalam nama Yesus. Saudara, mari kita pulang dengan penuh damai sejahtera. Mari kita terima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari putranya Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Pengurapan, penyertaan, dan topangan dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara. Sehingga saudara diberi hikmat untuk mengambil keputusan. Saudara diberi hikmat untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara mengalami berkat yang melimpah, menjadi kesaksian bahwa Tuhan menolong saudara. Tuhan hidup membentengi saudara. Tuhan yang hidup memberkati saudara semuanya. Amin.